Teman, kembali lagi di Learning by Doing. Jadi kita akan belajar bareng lagi ya terkait dengan hal-hal yang mungkin dirasa kedepannya ini sangat bermanfaat. Nah, kita akan coba mulai belajar di playlist baru, yaitu belajar Python untuk pemula. Nah, kenapa di sini saya juga belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar caranya untuk menggunakan Python bagi pemula ini. Nah, kenapa sih saya memilih Python? Karena memang ada beberapa alasan. Yang pertama itu Python ini benar-benar sangat populer untuk saat ini ya. Untuk saat ini sangat populernya itu dari mana sih? Jadi karena kita tahu sekarang itu udah banyak sekali integrasi dengan menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, salah satu untuk membuat struktur dari si artificial intelligence ini salah satunya yaitu menggunakan bahasa Python itu sendiri ya. Nah, sebelum kita mulai belajar terkait dengan implementasi Python itu seperti apa, di sini kita akan coba introducing dulu ya terkait dengan Python itu apa. Nah, jadi Python ini adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs. Jadi kita bisa menggunakan Python ini untuk membuat sebuah situs ya atau aplikasi ataupun software, lalu bisa otomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Nah, berarti ini ada data analisis. Bahasa pemrograman ini juga termasuk ke dalam bahasa tujuan umum ya. Artinya, ia bisa menggunakan untuk membuat berbagai program yang berbeda, bukan khusus masalah tertentu saja. Contoh misalkan seperti ini deh. Pemrograman khusus itu seperti halnya bahasa pemrograman Swift. Nah, di mana bahasa pemrograman Swift ini dikhususkan untuk membuat aplikasi iOS seperti itu. Nah, jadi Swift ini tidak bisa membuat aplikasi berbasis Android seperti itu. Nah, kalau Python berarti ini lebih tepatnya ke multiplatform kayaknya. Jadi kita bisa menggunakan implementasinya itu bisa membuat sebuah web development, mobile apps ataupun desktop apps. Oke ya, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup pengembangan dari si Python ini sendiri. Nah, kenapa Python ini sangat populer itu karena yang pertama mudah dipahami. Lalu yang kedua ini adalah gratis. Ada beberapa yang memang bahasa pemrograman itu berbayar ya. Lalu di si Python ini dia salah satu bahasa pemrograman yang dinamis. Nah, dinamis itu kita bisa menggunakannya di berbagai study case ya. Contohnya misalkan kita bisa menggunakan orientasinya itu berdasarkan object oriented programming ataupun prosedural dan lain sebagainya. Lalu di sini ada multiplatform. Nah, multiplatform ini di sini kita bisa mengembangkan atau membangun sebuah web development, mobile apps dan desktop apps itu dengan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya, trend. Nah, ini juga nggak kalah penting bagi pengembang atau pengguna dari bahasa pemrograman Python ini. Yang pertama itu adalah kita bisa mengembangkan ke data science ya. Nah, jadi data science ini setelah list pada pembelajaran Python ini selesai, mungkin saya akan coba membuat playlist baru yaitu tentang data science ataupun yang lainnya. Nah, intinya orang-orang data science itu pasti menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kita bisa integrasikan dengan IoT atau Internet of Things. Lalu di sini kita bisa membuat machine learning juga. Lalu deep learning, data analysis, dan yang terakhir ini yang sangat penting yaitu artificial intelligence atau AI. Nah, jadi AI yang sekarang bertebaran itu sebenarnya itu dibuatnya itu core-nya itu dengan menggunakan bahasa Python. Karena apa? Karena bahasa Python itu ya
salah satunya itu mudah dipahami ya. Lalu ketika pengembangan di DevOps-nya itu dia lebih ringan dan bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin setelah playlist ini selesai, saya akan coba mempelajari terkait dengan data science ataupun membuat artificial intelligence sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya, nah, apakah Python itu gampang? Nah, sebenarnya kalau masalah gampang itu kita balik lagi ke ke mindset kita sendiri ya. Ketika memang kita ingin benar-benar belajar terkait bahasa pemrograman apapun dan mindset kita bisa ya, dipastikan itu gampang gitu. Tapi ada beberapa yang memang kita harus benar-benar mendalami bahasa pemrograman itu yang lebih spesifik dan fokus gitu. Jadi kita harus benar-benar powerful lah ketika kita belajar bahasa pemrograman. Nah, di sini akan saya coba contohkan ketika kita ingin menampilkan atau nge-compile nge-compile kata-kata atau tulisan Hello World dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama, ini kita akan coba nge-compile Hello World ini dengan menggunakan C++, seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan Hello World, kita harus menambahkan include IOStream di sini. Lalu kita juga harus menambahkan function int atau integer main. Di dalamnya kita bisa panggil dengan menggunakan std. Lalu selanjutnya, jadi ada beberapa baris sintaks ya yang harus kita tuliskan hanya untuk menampilkan tulisan Hello World ini. Selanjutnya bahasa pemrograman kedua yaitu bahasa Java. Nah, di sini kita harus buat kelas Hello World dulu. Lalu kita membuat sebuah function public static void main yang dimana di dalamnya itu kita ingin menampilkan Hello World dengan menggunakan perintah system out println. Jadi di sini juga sama, ada beberapa baris sintak yang harus kita tuliskan hanya untuk menampilkan Hello World. Selanjutnya yang terakhir adalah Python. Nah, Python ini hanya cukup menuliskan perintah print aja di sini, print lalu Hello World, maka akan menampilkan tulisan Hello World. Nah, jadi kita bisa analisis ya dari ketiga ini yang paling gampang dan bisa mudah dipahami itu yang bahasa Python gitu. Karena di sini tidak menggunakan perintah-perintah lain, cukup kita menuliskan perintah print lalu ingin kita memunculkan tulisan apa, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini berikut hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai belajar bahasa pemrograman Python ya. Yang pertama, Python ini kita bisa integrasikan dengan IDE ya. IDE ini adalah Integrated Development Environment. Nah, jadi maksudnya ini kita bisa download package-nya, lalu kita bisa install di dalam PC ataupun laptop kita. Selanjutnya di sini kita bisa juga menggunakan IPS atau Interactive Python Shell. Nah, ini kita bisa integrasikannya menggunakan software ya, berarti seperti iSpider, lalu ada juga Jupyter Notebook dan lain sebagainya, seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan Python Shell bawaan dari si Python-nya. Nah, yang ketiga kita juga bisa mengintegrasikan Python ini ke dalam text editor. Nah, kita akan coba menggunakan text editor di pembelajaran ini karena memang ini basic aja ya. Jadi basic Python itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan IPS itu biasanya lebih spesifik ketika kita ingin membuat sebuah machine learning atau misalkan prediksi dan lain sebagainya, itu kita nanti akan coba menggunakan Interactive Python Shell. Nah, untuk sekarang kita akan coba menggunakan text editor dulu ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung ke dalam proses dari instalasi si Python-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk proses instalasinya itu sangat mudah. Teman-teman buka aja di sini python.org ya.
di sini, lalu diklik download. Nah, di sini muncul navigasi. Teman-teman misalkan menggunakan OS-nya apa. Kalau misalkan menggunakan OS Windows, ini tinggal diklik aja Windows, lalu tinggal diklik download installernya. Ketika download selesai, nanti tinggal di install seperti biasa, di next sampai dengan selesai. Kalau misalkan menggunakan macOS pun ini sama ya, tinggal kita download DMG-nya, lalu nanti kita tinggal install next seperti itu. Nah, analoginya di sini saya sudah menginstal atau teman-teman sudah menginstal package dari si Python-nya ya di sini. Nah, cara untuk ngecek apakah Python ini udah berhasil terinstall di PC kita ataupun laptop kita dengan membuka terminal. Kalau di macOS itu terminal, kalau di Windows itu bisa menggunakan CMD, bisa menggunakan PowerShell seperti itu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan Python 3 minus version. Nah, jika ada muncul Python lalu di sini versinya yang saya pakai yaitu 3.12, maka Python sudah berhasil diinstal di dalam di dalam PC ataupun laptop kita. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai ke dalam Visual Studio Code ya. Kita menggunakan text editornya yaitu Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang belum install, silakan buka aja di sini Visual Studio Code. Nanti tinggal diinstal aja di sini. Download for Mac ataupun download for Windows. Kalau udah di-download tinggal di next. Setelah itu selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita buka VS Code, kita buat dulu satu buah folder ya di sini. Teman-teman silakan buat satu buah folder untuk menyimpan file-file pembelajaran dari si Python-nya. Misalkan di sini saya kasih nama itu tutorial Python. Oke. Selanjutnya di sini saya masukkan ke dalam VS Code. Oke. Sudah muncul di sini. Nah, sebelum kita membuat file Python-nya, di sini ada beberapa yang harus kita install ya. Yang pertama, pastikan ekstensi Python-nya harus sudah terinstall. Kita klik aja di sini Python lalu enter. Nah, di sini ada Python debugger. Silakan teman-teman install. Lalu di sini ada untuk si ekstensi Python-nya, lalu di-install aja. Setelah itu kita tinggal langsung buat satu buah file. Di sini main misalkan .py. Nah, untuk project Python ini itu dia menggunakan ekstensinya yaitu .py ya atau .py. Oke, di enter. Nah, ketika kita ingin membuat hello world tadi kan kita cuman menuliskan gini ya, print seperti itu, hello world seperti ini. Oke, kalau udah tinggal kita jalankan. Nah, maka di sini muncul hello world. Oke, teman-teman, itu aja terkait dengan materi pertama dari pembukaan pembelajaran Python bagi pemula. Setelah ini kita akan lanjutkan ke dalam
tipe data, dan variabel. Jadi mungkin video kali ini saya cukupkan dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you next time and thank you.